Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang kelima dan di dalam kitab Yohanes pasal 21, di situ kita akan menemukan dua cerita yang punya kemiripan, yaitu cerita tentang penjala ikan. Di dalam Lukas pasal yang kelima, Tuhan Yesus memakai peristiwa menjala ikan untuk menjelaskan kepada para murid-Nya bahwa mereka memiliki tugas untuk menjala manusia yang berdosa. Dan di dalam Yohanes pasal 21, cerita tentang menjala ikan ini diulang sekali lagi, dan itu terjadi setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Walaupun secara eksplisit tidak terlihat di situ tentang menjala manusia yang berdosa, tetapi nampaknya Tuhan Yesus ingin para murid tidak lupa dengan tugas mereka untuk menjadi penjala manusia yang berdosa. Di dalam Yohanes pasal 21, di situ kita menemukan Tuhan Yesus ingin menolong Petrus yang saat itu sedang down oleh karena sebelumnya dia telah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus merasa perlu memulihkan Petrus karena Tuhan Yesus ingin Petrus melanjutkan tugasnya untuk menjadi penjala manusia yang berdosa dengan pergi menceritakan kabar baik dan melakukan pelayanan kemanusiaan yang lain. Pada saat Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kita menemukan Petrus memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Satu kekuatan yang kudus secara rohani, dia berani memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga ada lebih dari 3.000 orang yang memberikan dirinya untuk mengikut Kristus. Dan bersama dengan para rasul yang lain, Petrus mengelola banyak hal untuk memberi makan kepada orang-orang yang baru mengikut Kristus. Tetapi mereka harus kehilangan pekerjaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah panggilan utama sebagai murid Kristus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam cerita Alkitab. Kalau kita pada hari-hari ini sebagai murid Kristus sedang merasakan keletihan yang sangat atau sedang kehilangan gairah untuk menjadi penjala manusia yang berdosa dengan menceritakan kabar baik dan melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang lain, maka adalah sesuatu hal yang sangat penting kalau kita hari ini datang kembali kepada Kristus dan memohon supaya Tuhan itu memulihkan kita. Roh Kudus lagi memenuhi hati dan pikiran kita dengan gairah yang baru supaya kita tetap pergi menceritakan kabar baik dan melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang lain kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Kiranya Tuhan boleh dimuliakan. Let God be God. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami sebagai murid-Mu. Kami ingin tetap boleh melakukan tugas utama kami yang Engkau berikan, yaitu menjadi penjala manusia yang berdosa dengan menceritakan kabar baik dan melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang lain yang sungguh pada hari-hari ini ada begitu banyak orang membutuhkannya. Dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.